Ini nasihat buat kedua mempelai, calon pengantin, dan juga yang mau cari jodoh. Masya Allah. Dosa. Ya. Kenapa pulang bawa dosa? Mencela acaranya orang. Bahkan istrinya orang dia celah. Dia bilang, enggak serasi pakaiannya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Urusannya orang. Ustadz pun dia celah. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Bumi Raka beserta istri dan hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan nasihat perkawinan yang berdasar agama, bukan nasihat dasat latif, tetapi nasihat Al-Quran dan hadis agar rumah tangga kedua mempelai yang baru akad nikah hari ini maupun kita yang baru memiliki 1, 2, 3 anak. Semua kita pengantin baru, cuma waktunya yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama adindaku Mas Akbar, sebenarnya Daeng karena orang Bugis. Daeng Akbar dan istri. Pertama, yang adenda harus yakini, nikah adalah ibadah. Ibadah terpanjang bagi orang Islam itu nikah. Haji paling sekali seumur hidup kita. Sholat 5 kali sehari semalam. Puasa sekali setahun. Tapi nikah dari bangun, tidur lagi, bangun lagi, itu semua ibadah. Berhubungan suami istri pun itu ibadah. Maka karena dia ibadah, luruskan niat. Kalau adinda menikah gara-gara melihat jabatannya bapaknya, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Ada pensiunnya. Kalau kau menikah karena dia salpa cantik, siap-siap kau kecewa. Karena usia 75 tahun nanti pasti tidak cantik. Kalau kau menikah karena kaya, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Memang orang berkata dia tidak akan miskin 7 turunan. Tapi masalahnya kalau dia turunan ke-8, persoalan. Maka luruskan niat. Niat ini menikah, adinda tadi ucapkan, saya terima lillahi ta'ala. Berarti karena Allah kita menikah. Kalau karena Allah kita menikah karena ibadah, cari nafkah ibadah. Istri marah, kita diam ibadah. Suami ngambek, kita diam ibadah. Semua jadi ibadah. Maka ibadah sepanjang pernikahan itu. Nasihat yang kedua, adinda Akbar. Tadi kamu mengatakan ijab qabul. Ijab itu kalau bahasa Indonesianya penyerahan. Qabul saya terima. Itu namanya ijab kabul. Bapaknya seolah-olah bilang begini. Daeng Akbar, saya kasih ke anakku. Akbar mengatakan saya terima pak. Itu artinya mulai dari A sampai Z. Sekarang tanggung jawabnya ada sama Akbar. Itu namanya ijab kabul. Berikutnya ada yang disebut akad nikah. Nikah dalam Quran ada 2 kata yang selalu identik, yaitu akad, yaitu nikah dan sawaj. Sawaj itu pasangan. Pasangan tidak bisa sukses tanpa ada pasangannya. Contoh, Pak Insinyur Joko Widodo kasih saya sendal merek Louis Vuitton. Masya Allah. Tapi cuma kiri. Mahal memang, tapi cuma kiri. Saya pakai ke Plaza Indonesia. Orang bilang, wih gila-gila itu Ustaz. Pakai sandal cuma kiri, padahal mahal. Maknanya, adinda Mas Akbar, Daeng Akbar, tidak mungkin kau hebat tanpa dukungan istrimu. Dan tidak mungkin istri hebat tanpa dukungan suami. Itu disebut sawaj. Ini pejabat-pejabat yang ada di depan kita ini yang terhormat, bisa hebat karena istrinya hebat. Dan istri bisa hebat karena suaminya hebat. Dan lebih hebat itu istri. Suaminya menteri, dia jadi lebih hebat dari menteri. Coba itu pak. Dan itu sunnatullah memang begitu. Maka tidak mungkin kalian berjaya kalau kau remehkan dan kau hina pasanganmu. Nasihat ketiga.
Adinda berdua. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong itu kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Wih, romantis betul rumah tangganya Ustaz. Dari mana kau lihat? Dari Instagramnya. Oh, jangan percaya Instagram. Muka aja bisa dikasih putih. Jangan percaya. Oh, bahagia betul. Romantis rumah tangganya. Dari mana kau lihat? Fotonya Ustaz. Foto itu 30 detik. Apalagi share di Instagram 30 detik. 1 menit saja. Kita tidak tahu 23 jam sekian menit. Oh, romantis pelukan. Ya wajar foto. Bodoh itu kalau dia bertengkar suami istri lalu dia siaran langsung. Hai guys, kita lagi bertanya. Beleng-beleng itu namanya. Tidak mungkin. Jangan percaya tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Bohong. Coba deh. Bicara soal Nabi dalam Quran. Ada Nabi ditinggal istrinya. Siapa? Nabi Ayub. Sakit Nabi Ayub, ditinggal istrinya. Kata Ayub, tega nian kau. Kau tinggalkan saya. Waktu sehat kau romantis sama saya. Saya sakit kau tinggalkan. Bahasa sosialnya sekarang. Waktu kok saya aktif, wih romantis betul. Begitu saya pensiun kau biarkan saya. Itu Nabi Ayub. Ada juga suami yang tinggalkan istrinya. Ada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sampai yang kita sebut sekarang Makkah. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Untuk apa? Kau tinggalkan saja kata Allah. Lalu Siti Hajar berkata, bang, tega niat kau tinggalkan saya. Kenapa kau tinggalkan saya di padang yang panas ini? Tidak ada kehidupan sama sekali. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tahu sayang. Tapi saya perintah Allah. Lalu apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ta'na. Don't worry, be happy. Kau jalan. Cuma dalam hadis itu tidak ada be happy. Tidak ada. Ya. Semua orang punya masalah. Coba lihat dalam rumah tangga deh. Masalah. Ada orang sudah menikah 2 anaknya tidak ada rumahnya. Ada ibu? Ada. Ada lagi orang belum menikah, sudah ada rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anak, ada rumah. Selesai masalahnya? Tidak. Apa masalahnya? Mertua ikut campur. Biar warna cat rumah mau diikur semua. Iya kan? Ada anak, ada rumah, mertua bagus. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada begitu, banyak. Percaya tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan kita, apa pangkat kita sebagai pejabat? Jangankan Adinda yang cakep dan cantik, kurang apa mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa beliau tidak ada masalah? Belum lahir Nabi sudah ada masalahnya. Apa masalahnya? Wafat bapaknya. Lahir lagi, baru 4 hari lahirnya diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Dipisah dengan ibunya, 4 tahun baru ketemu. Baru 2 tahun bersama ibunya, meninggal Siti Khadijah. Meninggal lagi Siti Aminah. Yatim piatu, 6 tahun. Semua orang punya masalah. Dalam kesetiaan rumah tangga, Nabi pernah ditimpa isu Aisyah selingkuh. Itu Nabi. Apalagi kalau kita cuma komjen. Itu saya tidak berani sebut jenderal, tidak berani Pak. Kalau jenderal, komjen teman saya. Semua ada masalah. Ayo. Ini yang bicara Pak. Pak Wapres ini yang bicara. Banyak masalah saya Pak. Apalagi setelah saya viral. Banyak janda-janda curhat. Modus Ustadz. Ada masalah saya. Suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa di WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustadz jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf dek, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Allah Karim. Akbar, Salfa, Allah tidak mengatakan kalau ada masalahmu kau jadi presiden dulu. Tidak. Ada masalahmu kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Kau kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal dalam Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Allah janji. Kalau ada masalahmu dasat, kau sabar, solat. Istrimu cerewet, sabar.
Nggak usah kau layani. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya kau diam saja. Dan itu perempuan, Daeng Akbar, jangan kau coba-coba bikin salah. Karena itu perempuan ahli sejarah. Satu kali kau salah, dia ingat sampai kau pensiun. Percaya itu. Makanya istri saya bilang, kalau kau tahu perempuan ahli sejarah, jangan kau bikin sejarah. Dan itu kalau diulas, dia ulang-ulang terus itu. Nah, ya, sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Nasihat, semua punya masalah. Terutama kita laki-laki, Pak. Daeng Akbar, laki-laki itu sebagai suami paling banyak masalahnya. Coba lihat. Kita tinggal di rumah, dia bilang pemalas. Kita pergi keluar, dia bilang suka ngelayap. Kita ikuti kata istri, dia bilang, takut istri. Kita ikuti nasihat mama, dia bilang, dibawa ke tia ibu, anak mami. Kita bantu perempuan, dia bilang, banyak urusan. Tidak dibantu, dia bilang tegaan. Kita marah sama anak, dia bilang, kasar. Tidak dinasehati, dia bilang, tidak tegas. Selalu ada masalah. Di warung kopi, banyak tagihan. Pergi kerja dimarah-marahi sama bos. Sampai lagi di rumah dimarah-marahi lagi sama istri. Maka resepnya sabar. Kalau saya istriku marah, saya lebih baik menyanyi. Kalau dia mulai lain-lain modelnya, langsung saya peluk. Kalau dia marah lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, mulai senyum-senyum itu. Tapi tetap marah, saya peluk, baru saya menyanyi. Insaplah wahai. Berhenti dia marah. Coba amalkan itu deh. Coba ku amalkan. Bapak-bapak, coba amalkan itu. Berhenti marah. Dan sebenarnya itu perempuan suka marah, sebabnya kata Nabi 2. 1, jarang kau memujinya. 2, jarang kau kasih hadiah. Ya tuh Bu? Nah tuh betul. Iya Cok. Bahkan untuk memuji istri, boleh bohong. 3 bohong yang boleh dalam agama. 3 bohong yang boleh dalam agama. 1 diantaranya menyenangkan hati istri. Bohong boleh. Wih, tambah cantik kau sayang. Padahal dalam hati kita kau makin jelek. Boleh bohong seperti itu. Boleh. Dan istri itu meskipun ditahu dibohongi, dia senang juga itu. Itulah hebatnya itu bohong untuk menyenangkan kebahagiaan. Belikan emas, kasih hadiah yang kedua, kasih hadiah. Nah, banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi ini pejabat banyak waktu tersisa. Terakhir, nasihat buat kita semua. 1. Biasa kalau ada pengantin begini banyak ndak sholat. Gara-gara make up. Jilbab sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu yang ada talinya diikat di leher, dikasih kembang di sini, warnanya 3 lapis, krem, jilbab, baru kasih miring lagi. Ada lagi kayak pohon-pohon di belakang. Nah itu biasanya ndak sholat duhur itu kalau ada begitu. Yang kedua, biasanya kalau ada acara begini banyak praktek mubasir. Jangan mubasir Pak. Semua yang ada di meja itu duit. Dan orang cari dengan jerih payah. Makanlah seadanya. Kalau enak baru tambah. Jangan ambil banyak lalu kita sisa. Itu setan bergembira di situ. Kita praktek nanti. Yang ketiga. Biasanya kalau ada acara begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Mencela acaranya orang. Bahkan istrinya orang dia celah. Dia bilang, enggak serasi pakaiannya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Urusannya orang. Ustadz pun dia celah. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ya, pulang bawa. Sampai kuenya orang dia celah. Kayak basi. Padahal membungkus. Ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Nanti viral dilihat CCTV. Ya. Yang keempat,
Biasanya kalau ada acara begini banyak yang tersinggung pulang. Kenapa? Merasa jabatannya tidak dihormati. Kita datang semua undangan. Sahabat. Jauh-jauh dari Sulawesi. Woi, tidak diajak ngomong. Bukan tidak diajak ngomong. Banyak tamunya orang. Kok saya di belakang? Memang beginilah ya namanya kehidupan sosial. Tinggal kita turunkan perasaan. Jangan selalu di atas perasaan. Turunkan sedikit, kita semua sama-sama. Insya Allah bahagia. Bapak Ibu Saudara, terakhir. Ada yang saya lupa. Akbar, besok-besok kalau marah sama istri dek, jangan gampang bilang talak. Ini wasiat agama. Makanya itu tidak dibacakan lagi sigat tali. Biasanya kan dibacakan. Ada himbauan Kementerian Agama, tidak boleh lagi baca itu karena ada kata talak di dalamnya. Ya, besok kamu marah, saya talak kamu, jatuh talak 1. Marah 5 menit kemudian, saya talak betul kok, jatuh talak 2. Keluar dari rumahnya dia banting pintu, tak, saya talak kamu, jatuh talak 3. Talak 1 masih boleh rujuk, tidak perlu. Talak 2 harus nikah ulang. Talak 3 cerai dulu, baru nikah dengan laki-laki lain. Kita tunggu dia cerai, tunggu 3 kali haid, baru kita cerai nikah lagi. Hati-hati bilang talak, meskipun lewat WhatsApp, meskipun hanya bercanda, tidak boleh kata talak dipermainkan. Bagaimana kalau perempuan bilang talak kak? Talak kak. Biar sampai di atas kotaknya ndak sah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini nasihat buat kita semua. Kalau ada khilaf dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan. Kalau kita sering melihat medsos, betapa sedih kita melihat rumah tangga. Ada orang yang 6 tahun pacaran. Waktu pacaran, Masya Allah, segalanya kata perempuan, dialah yang terbaik dalam hidupku. Kata lelakinya, dia adalah bidadari yang dikirim ke dunia untukku. Baru 1 tahun menikah, saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena mereka hanya bermodalkan cinta dan pekerjaan. Ada yang lamar anaknya, apa kerjanya? Ada yang lamar anaknya, kau suka dia? Enggak cukup itu modal. Maka dia harus punya modal ilmu pengetahuan dalam berumah tangga. Orang dulu enggak sarjana, orang dulu enggak doktor, enggak jenderal dalam berumah tangga, tapi anaknya bisa jadi jenderal. Anaknya bisa jadi doktor, anaknya bisa jadi profesor. Berarti ada yang masalah dalam mendidik rumah tangga kita. Tidak cukup hanya ekonomi, yang paling penting adalah pengetahuan. Tidak cukup pengetahuan tentang berumah tangga, tapi yang paling penting adalah ilmu agama. Kalau rumah tangga tanpa agama, bisa jadi rumahnya mewah, bisa jadi harta berlimpah, tapi tidak ada sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman jiwa. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin-poin bekal untuk Adinda Akbar dan Safa. Mudah-mudahan rumah tangganya nanti kelak sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang pertama, kemarin di Sulawesi Selatan heboh. Kenapa? Ada beberapa pengantin batal. Kenapa? Banjir. Sudah siap pengantin, sudah siap uang panai, sudah siap kedua belah pihak, datang banjir mengacaukan. Tak jadi menikah. Reschedule. Dan sampai sekarang katanya belum dipastikan. Kenapa? Banjir belum surut. Kata pejabat, bukan banjir, itu genangan air. Terserahlah kau apa kau bilang. Nah, Adinda, Akbar dan Safa, alhamdulillah. Kamu alhamdulillah belum menikah saja sudah seperti ini bahagianya. Baru lamaran. Tanya itu bapak ibumu. Apa begini waktu lamaran? Pak Jenderal begini waktu lamaran? Enggak. Pak Haji begini waktu lamaran? Enggak. Bayangkan dek. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Baru lamaran sudah bahagia begini. Masya Allah. Coba lihat. Apalagi. Ada orang. Masya Allah. Belum. Sudah menikah. Sudah ada anaknya. Enggak punya rumah. Saya yakin Akbar dan Safa sudah siap rumahnya. Maka kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi apakah kemewahan seperti ini jaminan kebahagiaan? Tidak. Kalau tidak ada iman, enggak.
Dalam rumah tangga kalau tidak ada iman, percaya tidak akan kutemukan yang namanya sakinah. Kadangkala kita selalu merasa rezeki itu, nikmat itu hanya duit. Ibu-ibu yang cantik-cantik ini, saya mau tanya ibu. Ibu, saya kasih iPhone 16. 1 tera, mau enggak? Gratis ibu. Mau? Betul. Betul. Tapi saya kasih, begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Apa? Berarti yang mahal bukan telinga. Bukan handphone, bukan jaringan. Apa? Telinga. Hebatnya lagi di telinga, ada sensornya. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Iya toh? Masya Allah. Adinda Akbar, mau saya kasih handphone, kamera paling cantik, paling bagus. Mau? Pasti mau, gratis. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Nggak ada gunanya. Berarti yang mahal bukan lensa, yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita gratis. Hebatnya lagi, dia punya sensor pembeda. Dia bisa tahu mana istri, mana pembantu. Bayangkan kalau tidak bisa dipindahkan. Kenapa lain-lain rasanya nih malam? Iya toh. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah Akbar. Coba lihat istrimu deh. Masya Allah. Malah saya kira ibu calon istri tadi. Bener bu. Cantik pula. Masya Allah. Bener. Begitu saya dengar MC akan datang calon. Oh bukan ini rupanya calon. Masya Allah. Dek Akbar, keluarga cantik kau dapat. Masya Allah. Kau lihat itu istrimu deh. Mata lengkap. Gigi asli. Telinga lengkap. Masya Allah. Coba kalau disuruh bayar itu. Nggak cukup duit. Coba lihat gigi. Nggak tahu adakah dokter di sini. Katanya itu dokter gigi kalau dipasang yang paten. Bukan yang dibuka-buka. Yang paten paling murah katanya 23 juta. Coba. Itu berapa giginya? Atas bawah 32. Jadi tidak ada artinya itu yang tadi kau bawa-bawa itu dibanding anaknya orang. Masya Allah. Ayo. Maka bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Baik. Saya lihat tadi ini. Inilah yang disebut Al-Quran. Sawaj. Apa itu sawaj? Antara baut dan mur. Sawaj itu artinya pasangan. Coba. Masya Allah. Adinda Safa, kau lihat suamimu. Saya lihat tadi waktu baru ketik, saya kira artis India. Cakep juga, Masya Allah. Ya, bohong bapak kalau tidak mengatakan Akbar cakep. Tapi ketahuilah, cantik cakep bukan modal kebahagiaan dalam rumah tangga. Kenapa? Cantik cakep ada batasnya. Iya, coba tanya Prof. Sanso Ngandro. Hakim Agung yang ada di tempat ini. Mana lebih cantik istri bapak waktu pengantin dengan sekarang? Bapak bohong kalau bilang cantik sekarang. Artinya apa? Cantik ada batasnya. Cantik ada batasnya. Iya, masih cantik sekarang. Tapi tiba-tiba kena stroke tahun depan. Kira-kira masih cantik kalau sudah bengkok-bengkok gini. Maka pertahankan kecantikan itu dengan iman. Tanpa iman semua akan sia-sia. Ya, pertama selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu dalam rumah tangga itu dia pejabat. Ada dalam Quran. Raja malah gelarnya. Rumahnya dilapisi dengan emas. Sampai sekarang masih dikejar kekayaannya di Mesir. Punya pasukan, gagah berani, gagah cakep. Tapi tidak punya iman. Allah hinakan dia. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Sampai Allah hinakan Fir'aun dalam rumah tangganya. Allah hinakan laknat Fir'aun. Haram masuk surga. Itu dalam Quran. Satu manusia yang diharamkan masuk surga. Fir'aun. Kalau kita pak masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada yang suka itu Fir'aun. Mana ada manusia? Bapak mau kasih nama anak Firaun? Tidak ada pak. Iya toh? Jangankan kasih nama, dituju aja Firaun kita marah. Padahal itu Firaun elektabilitasnya tertinggi di dunia. Asal dia punya agama pasti kenal itu Firaun. Tapi karena tidak punya iman dalam rumah tangganya Allah laknat.
Sebaliknya ada rumah tangga yang hina menurut ekonomi. Dia adalah budak, namanya Masita. Tukang sisir, Pak. Hebatnya itu Fir'aun. Ada yang khusus ngantar handuknya. Ada yang ngusur sisir anaknya. Itulah Masita. Tugasnya budak. Beda pembantu, Bu. Kalau pembantu digaji tiap bulan. Kalau dia tidak senang bisa pindah. Tapi namanya budak hamba sahaya itu hak milik. Sama handphone. Mau dibakar, mau dibanting. Namanya hak milik. Itulah Masita. Budak. Tapi punya iman. Allah muliakan dia satu keluarga. Dibakar, direbus hidup-hidup. Dari anaknya, suaminya, sampai Masita sendiri. Mempertahankan la ilaha illallah. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada bau harum, beliau cium. Ya Jibril, bau apa ini? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Para malaikat? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah Masita dan keluarganya. Cukup sampai di situ muliakan Allah? Tidak. Sampai sekarang berapa banyak perempuan pakai nama Masita. Karena iman. Adindaku berdua, jaga iman baik-baik. Jaga iman. Kalau tidak ada iman dalam rumah tangga, mustahil kau bisa temukan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah sekarang bagaimana cara melihara iman? Satu, sering dengar dakwah. Handphone dengan dakwah, ibarat handphone dengan cas, iman dengan hati. Dakwah dengan hati, dakwah dengan iman, ibarat handphone dengan cas. Ibu-ibu punya handphone? Punya handphone? Kalau ibu pakai terus handphonenya kenapa? Habis baterainya, lowbat. Kalau lowbat masih bisa dipakai? Enggak, meskipun HP-nya iPhone terbaru, pulsanya unlimited, kuotanya tak terbatas, tapi tidak ada baterainya. Bisa pakai, bisa pakai lempar. Iya toh? Itulah iman. Kalau tidak pernah dengar dakwah, mati imanmu. Ada, tapi tidak ada fungsinya. Itu yang bahasa Quran. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya hati, tidak bisa merasa. Maka dindaku berdua, dengar dakwah. Kalau kau cinta lagu pop, kalau kau cinta lagu jazz, mestinya cintamu juga dengar dakwah seperti cintamu dengar lagu. Caranya Ustaz, kalau tidak sempat ikut pengajian, buka YouTube-nya ada saat latih. Ada di situ nasihat pernikahan, nasihat buat suami, nasihat buat istri. Ada. Ya? Nah, iman. Yang kedua, adindaku berdua untuk menjaga iman ini dalam rumah tangga kelak, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengilustrasikan. Kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Ya toh? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka adindaku berdua, mulai sekarang, pilih-pilih teman. Boleh teman selebriti? Boleh. Tapi jangan semua selebriti. Harus juga ada ulama kau temani. Boleh berteman pengusaha? Boleh. Tapi harus juga ada penghafal Quran kau temani. Kenapa? Kalau dia bisa menularkan kepada iman. Saya kasih contoh, adik-adik sekalian. Ibu bapak, jangan saya muliakan. Tahu kulit kambing? Kalau dia menjadi pembungkus Quran, maka dia akan mulia. Kulit kambing yang hina, dianggap najis. Kalau dia menjadi pembungkus Quran yang suci, maka setiap mau dibaca, dicium dulu itu kulit kambing. Sudah itu, disimpan di atas, di ketinggian. Kenapa dia? Karena dia berteman dengan kitab suci. Sebaliknya, kulit kambing ketemu drum. Apa yang terjadi? Dipukul, pak. Kenapa? Salah milih teman. Maka adindaku Safa, boleh ku berteman dengan ibu-ibu hebring, ibu-ibu hedon, tapi itu jauh lebih besar risikonya daripada kebaikannya. Berapa banyak suami punya karir, suami punya masa depan yang baik, hancur seketika karena salah istrinya memilih teman. Ya. Kemudian yang ketiga, cara memelihara iman. Berkunjunglah ke tempat-tempat yang faedah. Boleh ke tempat-tempat mall, boleh. Tapi jangan sampai tidak pernah kau injakkan kakimu ke pengajian. Boleh ke tempat-tempat olahraga, silakan. Tapi jangan sampai kau lupa tempat-tempat taklim. Boleh ke tempat klinik-klinik kecantikan.
apa sih istilahnya itu, yang biar potong kuku dibayar juga, ya kan? Justru saya kan Pak Jenderal, saya lewat di Makassar kan, saya tanya sopirku apa itu gambar-gambar, dia bilang anu itu Ustaz, potong-potong kuku. Saya bilang dibayar, dia bilang itu Ustaz satu kuku 25.000 satu jari, boleh 10 deh 250.000. Boleh, tapi jangan sampai kau lupakan tempat-tempat yang mengisi imanmu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya, nasihat ketiga buat kalian berdua. Namanya ini akbar luar biasa. Nur, cahaya. Akbar, besar, salah satu asmaul husna yang tidak mungkin sah salatmu kalau kau tidak sebut Allahu Akbar setiap salat. Kemudian kata yang ketiga, Karim. Karim itu nama Tuhan, nama Allah, salah satu dari 99 nama Allah yang artinya yang maha mulia, yang juga bisa diartikan yang maha pemurah. Maka dindaku akbar, cukup kau pegang saja ini nama muliamu, insya Allah semua orang akan terpesona kepadamu. Ya, bapakmu tadi dek luar biasa amanahnya, jangan kau permalukan keluarga. Kamu boleh hina tapi jangan kau hina satu keluarga. Maka setiap ada yang kau lakukan kepada istrimu, ingat pesan bapakmu. Jangan mempermalukan orang tua. Jangan mempermalukan leluhur. Saya balik ke belakang tadi, oh ternyata banyak orang Bugis. Oh ternyata Pak Jenderal ini leluhur orang Bugis. Saya baru tahu Pak Jenderal, mohon maaf Pak Jenderal. Masya Allah. Adinda Safa, saya pengetahuan dasar saja. Laki-laki Bugis itu memang kadangkala tidak romantis. Ya betul. Boleh, saya termasuk saya. Saya ini original Bugis. Susah sekali saya panggil istri saya. Sayangku, aduh, kayak keluh saya punya mulut. Tapi ingat, lelaki Bugis bukan romantis dari mulutnya, tapi dari perlakuannya. Mau lihat, kau buktikan. Carikan saya suami orang Bugis yang laki-lakinya dulu haji atau umroh. Kalau dia berumroh berdua atau haji berdua, tidak mungkin suaminya dulu. Istrinya dulu dia kirim. Kenapa? Romantisnya laki Bugis. Tidak mungkin laki-laki Bugis pakai perhiasan sebelum istrinya lengkap perhiasannya. Itulah perlakuannya orang Bugis. Maka jangan heran kalau nanti suamimu dek tidak romantis mulutnya. Tapi dia akan romantis dari melindungi suami istrinya. Ya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Safa tidak mungkin bisa haji dan umroh kalau tidak menginjak Safa. Bukit Safa. Bukit Safa dan Marwah. Dari tadi saya bilang, luar biasa penjodohan hari ini. Bagus nama suaminya, bagus pula nama istrinya. Adinda Safa itu istri yang terpuji dan hebat sekali. Hari ini adalah hari ibu. Tanggal 22 Desember. Maka jadilah ibu yang baik. Safa, kalau kau baca sejarah Bukit Safa dek, itu adalah seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar wanita yang luar biasa. Dibawa dari Palestina jalan kaki. Kata Allah, kau bawa istrimu. Kemana kata Ibrahim? Pokoknya bawa saja. Kemana ya Allah? Jangan banyak tanya, bawa saja. Bawa. Bersama anaknya namanya Ismail. Masih kecil. Kira-kira seperti tadi itu. Luar biasa. Lalu sampai kata Ibrahim, Allah katakan, Ibrahim, kau simpan anakmu dan istrimu kau tinggalkan. Simpan di situ bukit-bukit batu. Itulah yang sekarang menjadi Ka'bah. Itu Ka'bah sekarang. Lalu pada saat itu Ibrahim berkata kepada istrinya, Dindaku sayang, maafkan saya diperintah Allah untuk kembali. Bang, kau lihat ini, kita di tengah padang pasir ini bang. Tidak ada manusia, tidak ada pohon. Masa kau mau tinggalkan saya dengan anakmu yang kecil ini? Tega nian kau bang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dek, saya juga tidak mampu. Tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Kata Siti Hajar, ini perintah Allah. Iya bang, iya dek. Kalau begitu, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Laksanakan, jangan khawatir soal saya. Ini istri yang hebat. Tidak banyak tanya kalau sudah bilang perintah Allah. Karena ibu-ibu kalau sudah bertanya juga susah menjawabnya. Oh, apalagi kalau kita pernah salah satu kali, Pak. Diingat terus, Pak, sampai mati. Saya bilang sama istri saya, memang ini perempuan ahli sejarah. Aduh,
Kesalahan kita yang 5 tahun dia ungkap lagi. Sudah dijelaskan dia bilang itu dulu. Saya bilang kan sudah selesai 5 tahun dia. Pokoknya kalau dia sudah bilang pokoknya lebih kita diam Pak. Maka Akbar pengetahuan dasar perempuan itu Allah fitrahkan ahli sejarah. Maka tolong jangan kau bikin sejarah. Kalau kau bikin sejarah dikejar kau sampai hari kiamat. Ya? Nah, apa Siti Hajar katakan? Ibrahim, maafkan saya dek, saya tinggalkan kau. Tega dia engkau. Ini perintah Allah sayangku. Apa kata Siti Hajar? Pergilah bang, tidak usah kau cemas soal saya. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Pergi Ibrahim. Apa Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, haus. Apa Siti Hajar pasrah? Tidak. Dia berikhtiar. Dia berlari-lari kecil. Melihat seperti Fata Morgana. Kehausan anaknya. Dia lari-lari lagi. Tidak ada. Dia kejar-kejar lagi depan. Bukan air rupanya. Lari-lari lagi. Tidak ada. Itulah sa'i sekarang. Safa dan Marwah. Pasrah Siti Hajar. Setelah berikhtiar berusaha dia berdoa. Lalu Allah sampaikan kepada Jibril. Jibril hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan kakinya. Tak. Setelah dihentakkan keluar campuran air. Itulah air Zam-Zam sekarang. Maka sejak itu beredarlah rumor. Informasi di tengah situ. Di padang pasir ada sumber mata air yang tidak pernah gersang. Maka bayangkan di tengah padang pasir ada air yang tidak pernah kering. Datanglah seluruh manusia. Itulah Makkah sekarang. Maka dindaku berdua. Dari segi nama kau orang luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan rumah tanggamu betul-betul diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang keempat. Tidak mungkin kamu bisa pesta pernikahan mewah begini kalau bukan kedua orang tuamu. Percaya deh. Maka tidak mungkin kau bisa bahagia kalau mendurhakai orang tua. Percaya itu. Tidak usah kau cari muka sama pimpinanmu Akbar. Kalau kau besok-besok jadi pejabat tinggi, tidak usah cari muka sama manusia. Muliakan saja orang tuamu dua-duanya. Insya Allah Allah lapangkan segala hidupmu. Coba lihat ini. Siapa yang ceramah Akbar? Udah saat latih. Tidak gampang juga ngundang saya buset. Betul. Tapi karena bapakmu siap-siap jenderal. Siap jenderal. Tidak ada kata tidak. Itu berarti dengan jasa orang tua kalian bisa menikmati hidup yang baik ini. Adindaku Akbar. Allah takdirkan engkau berpisah ibumu. Jangan lupakan ibumu deh. Caranya kau doakan. Selesai ini kau sujud syukur. Ingat orang tuamu. Sujud syukur kirimkan Fatihah. Ya. Yang kedua, jadilah anak yang baik. Ibumu pasti sedih sekali kalau dia lihat kau sengsarakan istrimu. Ya. Yang ketiga, kalau ada harta yang kamu punya, ingatkan selalu bapakmu. Sedekah untuk ibu. Jangan pernah melupakan ibu meskipun dia sudah di alam kubur. Tidak berarti orang yang alam kubur tidak melihat kita. Dia tetap melihat kita. Cuma tidak bisa kita komunikasi karena alam kita sudah beda. Alam barzah namanya. Pesan yang kelima. Saya dengar informasi tadi. Bulan 5 baru menikah. Adindaku berdua, kalian belum halal. Kurangi pertemuan. Kalau mau bertemu, ajak keluarga. Karena setan pasti sudah menghasut kamu. Pegang sudah tangannya, sudah kulamaran. Oh itu setan itu. Ya, karena masih jaraknya masih lama. Jaga, jangan terlalu sering ketemu karena setan bisa masuk. Kalaupun ketemu, ajak keluarga. Supaya apa? Tidak ada fitnah dunia. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini bukti bahwa kita ridha atas kedua mempelai ini. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai menikah pada saatnya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Yang pertama kedua belah pihak. Ya, Nana Euro. Nikah luruskan niat. Kalau niatmu salah, pasti tidak kutemukan kebahagiaan. Itulah sebabnya semua fikih, semua buku fikih pasti yang pertama dibahas bab satunya niat. Mau haji, mau puasa, mau sholat. Bahkan fikih munakahat, pernikahan. Itu bab satunya niat. Luruskan niat.
Kalau niatmu salah-salah, pasti kau bertengkar. Kalau niatmu keliru, pasti kau capek. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, itulah rumah tangga yang ibadahnya sampai akhir hayat. Haji paling sekali seumur hidup. Puasa sekali setahun. Sholat 5 kali sehari. Tapi berumah tangga, mulai bangun sampai kerja, tidur bangun lagi, semua ibadah. Kalau niatnya lurus. Maka kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. 1, kata Nabi, pilih istrimu, pilih suamimu, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, dia lagi. Pulang kantor, dia lagi. Kita mau tidur, Masya Allah, ada lagi di depan kita. Sarapan, ada lagi di depan kita. Jadi kalau jelek, pasti kau jengkel. Cantik penting, tapi adindaku berdua, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik 17 tahun, sekarang 23, 24, wah cantik betul. Tunggu 70 tahun, nggak bakal cantik lagi tuh. Biar kau bawa ke skincare apapun, nggak mempan lagi. Itulah sebabnya cinta itu identik dengan nafsu. Nafsu itu identik dengan body seksi. Kulit mulus, kulit kencang, itu cinta. Tapi tidak ada nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak ada kakek panggil istrinya, hai cinta. Enggak, paling sayang. Iya. Alhamdulillah. 1, cinta, cantik penting. Tapi jangan kau jadikan prioritas, kau pilih dia. Kenapa? Pasti kau kecewa. Orang yang laki-laki selalu melihat kecantikan, maka dia akan menjadi playboy. Cantik penting, tapi itu cantik ada batasnya. Yang kedua, subjektif. Apa artinya? Cantik menurut si Euro belum tentu cantik menurut Dasat. Euro ditanya, siapa perempuan tercantik di dunia? Pasti dia jawab, Mbak Nana. Saya kau protes, bukan, mamanya C, istriku. Itulah sebabnya cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Alhamdulillah kau lihat baku tatap. Masya Allah, Euro cakep, Mbak Nana cantik. Ibarat bau ketemu ini Pak. Ada orang cantik suaminya, jelek istrinya. Ada orang istrinya cantik, suaminya hancur. Alhamdulillah ini Masya Allah. Ya, cantik, cakep. Masya Allah. Ya, maka bersyukur. Sudah cakep, saya perhatikan bicara, tidak pakai naskah. Cerdas ini anak ini. Tersusun rapi bahasanya. Dan yang paling penting, berani. Dia lamar istri jenderal, anak jenderal. Komandannya lagi. Dia panggil Om. Masya Allah. Ya. Nah, pilih dia karena cantiknya. Cantik penting adik. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Keturunan penting, tapi tolong jangan jadikan prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang, bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting, itulah orang Jawa katakan, bebet, bibit, dan bobot. Orang Bugis bilang, niga na iro. Siapa anak itu? Penting itu. Tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama. Bisa jadi bapaknya tukang mabok, anaknya soleha. Maka sekarang kedua belah pihak, alhamdulillah saya yakin keduanya keturunan baik-baik. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya.
Ternyata Islam tidak melarang kita cari orang kaya, tapi jangan materialistik. Apa bedanya? Cari orang kaya tidak dilarang, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dek, Euro, dia bilang itu bapaknya kaya, tidak akan miskin sampai 7 turunan. Tapi masalahnya anaknya 7 turunan ke-8. Kan orang bilang begitu. Ya toh? Kalau kau nikahi ini dek, si Nana Euro, karena kau lihat bapaknya Kapolda, siap kau kecewa. Kenapa? Belum tentu Kapolda terus. Iya toh? Begitu hilang Kapoldanya, kau kecewa. Kalau kau nikahi orang karena anaknya anggota DPR, begitu dia tidak terpilih lagi, hilang cintamu. Maka nikahi dia betul-betul karena kau tahu itu cantik, keturunan baik-baik, hartanya bagus. Tapi laki-laki terhormat, dia tidak pernah hitung hartanya perempuan. Dia berdiri di kakinya sendiri meskipun dia dalam keadaan susah. Tapi kalau kau mengharap hartanya mertuamu, bukan kau pernah lelaki jantan. Laki-laki yang baik selesai menikah, kau bilang sama istrimu, mulai hari ini seluruh biaya hidupmu saya yang tanggung. Jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Harga diri buat saya. Saya bukan mutakabur. Istri saya bilangnya gitu. Dikirimi mobil Mercy orang tuanya saya tolak. Jangan. Saya masih bisa kasih makan kamu. Jangan pernah ada di benakmu warisan orang tuamu. Syukur orang tuamu kasih saya. Syukur orang tuamu kasih saya anaknya. Itulah pemberian yang terbaik. Jadi jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Berdiri kau di kakimu sendiri, kamu akan bangga. Kalau harta orang tua kau hitung, pasti kamu baku ipar, baku semes. Suaminya, istri, saudara bersaudara. Ada 2 kan perempuan anaknya Pak Jenderal. Baku dengki kau itu. Tapi kalau kamu bisa batasi dirimu, jangan kau hitung orang tuamu. Saya bisa beri makan kamu. Dan Adinda Nana, calon suamimu polisi. Insya Allah dengan polisi dia tidak akan miskin. Tapi Adinda Euro, kau salah memilih pekerjaan kalau kau mau jadi kaya masuk polisi. Kalau kau mau jadi kaya, kau jadi pengusaha. Kalau kau jadi polisi mau kaya, pasti kau salah gunakan kau punya institusi. Maka laki-laki terhormat, dia tidak akan pernah kasih makan uang haram anaknya orang. Itu tanggung jawab sebagai lelaki. Ya. Nah, 3. Pilih karena hartanya. Tapi jangan kau jadikan prioritas. Kata Nabi. Yang 4. Pilihlah dia karena agamanya. Saya ulang ya. Adinda Nana Euro. 1. Cantik. 2. Keturunan. 3. Kekayaan. 4. Lidiniha. Agamanya. Tuh, mahasiswaku di Unhas bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Saya bilang jangan keliru dek. Hadis itu tidak titik di situ. Koma. Stabilo. Bol. Cetak miring. Kasih tanda 2. Utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk dapat perempuan sempurna keempat-empatnya, sepertinya sangat mustahil. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, kemudian banyak pula duitnya. Kalau bapak ibu dapat di kota Balikpapan seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Tapi yang banyak kan dia cantik, tapi akhlaknya jelek. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur.
Ada lagi akhlak baik muka hancur, ekonominya lagi bermasalah. Jadi mendapati sempurna mustahil. Maka itulah sebabnya Nabi katakan pilih karena agamanya. Kalau agama kau jadikan prioritas, tidak cantik karena akhlaknya baik menutupi kekurangan wajahnya. Tidak kaya tapi tutur katanya santun, kemiskinan itu tertutupi oleh kekayaannya yang santun akhlaknya. Paling siallah kita memilih istri sudahlah jelek, keturunan tidak jelas, pekerjaan tidak ada, jelek pula agamanya. Memangnya kau waktu melamar kau tutup mata? Ya, nih luruskan niat lillahi ta'ala. Nasihat yang kedua, adindaku berdua, ini baru lamaran, belum halal. Banyak orang, anak-anak zaman sekarang, begitu sudah lamaran, sudah jalan berduaan. Oh, setan gembira sekali tuh. Sudah, pegang tangannya. Sudah bagaimanapun kau akan menikah. Sudahlah, jalanlah kau kembali jalan-jalan. Jangan. Kewajiban kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan perempuan, awasi anak kita. Dua anak ini masih belia, tanpa bimbingan dan arahan orang tuanya bisa tersesat. Maka harus saling mengingatkan. Ya, kalau bisa kurangi pertemuan. Makin sering pertemuan, makin peluang dosa terbuka lebar. Yang ketiga, alhamdulillah pelajaran berharga pada hari ini. Saya ini Pak dikenali dengan ustadznya polisi. Setiap ada acara kepolisian selalu Ustadz Dasat. Tanggal 3 yang akan datang Kadipropam menikah anaknya, saya juga diminta ceramah. Tanggal 2 halal bihalal Akpol 91 Pak Kapolri, saya juga diminta ceramah. Saya sudah keliling-keliling ceramah di acara keluarga polisi. Sepertinya hari inilah acara yang paling sederhana. Biasanya orang kalau sudah Kapolda, sudah hotel mewah sudah Pak. Glamor acaranya. Coba lihat kedua anak kita ini. Si Euro sederhana penampilannya. Masya Allah. Teladan buat adik-adik sekalian. Tidak usah kau glamor bikin acara pengantin. Lebih baik uangmu itu kalau untuk acara mewah, simpan, belikan rumah istrimu. Ini contoh teladan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang kedua, lamaran diisi ceramah. Yang banyak itu kan diisi artis. Datanglah menyanyi bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kita Pak. Dikasih lihat-lihat saja ten. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini awal rumah tangga antara Euro dengan Nana, Allah berkahi. Yang berikut, adik-adik yang sudah lama pacaran, nikahlah segera. 3 tahun kau pacaran tidak dilamar-lamar, modal coklat. Malam minggu dibawakan bunga, itu pun plastik. Dikirimi stiker lope-lope. Dipacari kok 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Nikahlah segera. Jangan kau takut. Quran mengatakan kau menikah 1 laki-laki 1 perempuan, masing-masing bawa rezeki. Jangan kau menikah nanti saya mapan. Tidak. Kalau kau tidak mapan-mapan, kau bawa terus anak gadisnya orang kau tidak nikahi. Maka lebih baik kau nikah, Allah yang sempurnakan ekonomimu. Nikah, Allah yang sempurnakan ekonomi. Maka pulang dari ini, telepon semua cewekmu, anak muda. Dan kau juga cewek, kalau kau mau lihat laki-laki tanggung jawab, dia minta kau dilamar. Lamar saya. Begitu dia bilang, itu yang saya tunggu. Tapi kalau laki-laki yang hanya mau kau dijadikan eksperimen, begitu kau bilang lamar saya, mulai banyak alasannya hilang. Inilah, itu ciri-ciri laki-laki pengecut. Maka adik-adik ini,
yang gadis, yang cowok, yang sudah mapa, yang sudah dewasa, sudah hukumnya wajib. Nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Mana yang haram? Kalau dia tidak punya nafsu sama lawan jenis, haram kau menikah. Karena nanti kau siksa pasanganmu. Yang kedua, sunnah. Sudah ada maunya, tapi tidak ada kemampuannya. Itu sunnah. Yang wajib, sudah ada kemampuan, wajib hukumnya menikah. Bahkan Nabi katakan, kalau dia tidak menikah dan dia meninggal, kata Nabi, palaisa minni, laki perempuan itu bukan umatku. Alhamdulillah, Yuro dan Nana selamat. Ini adalah ibadah. Bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah karena kedua belah pihak orang tuamu merestui. Dan pada hari ini Yuro, kau lihat itu Pak Jenderal, ya, meneteskan air mata bukan karena tidak merestuimu, tapi merasa berat melepas anak gadisnya. Saya dengar tadi, karena waktu dilahirkan ibunya trauma tidak bisa selalu menggendong bayinya, Pak Jenderal yang membendong Nana sampai usia beberapa tahun. Itulah sebabnya berat ditinggal. Maka kau bilang sama Pak Jenderal nanti, don't worry, be happy. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.